Ini lagi-lagi muncul lagi nih, seorang advokat dari Surakarta atau Solo itu menggugat Pak Jokowi perihal kepalsuan ijazah. Dan bahkan ini yang luar biasa lagi itu lur, bahwa beliaunya siap digugat oleh Pak Jokowi. Salam cerdas, salam waras, oke guys. Gus Rintin, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Tadinya saya berpikir masalah ijazah palsu Pak Jokowi itu udah selesai ya. Ternyata setelah Pak Jokowi lengser dari presiden, ini digugat. Ya, digugat, dipertanyakan lagi, dibuka kembali ini loh. Bahkan malah Pak Jokowi yang disuruh mencari barang bukti, ini kan aneh lur ya. Harusnya ya mereka yang memperkarakan, mereka yang menggugat ya, itu yang mencari barang bukti ya, bukan malah menyuruh si tertuduh ya itu mencari barang bukti. Coba pikirkan semua lur, kira-kira tuh masuk akal nggak ini Muhammad Taufik ini ya? Dia seorang advokat, tak pikir ya pinter, tapi ya rada mumet ini loh. Nanti ini kasusnya hampir sama kayak Bambang Tri ini kan menurut saya ya. Ya, apakah iya coba Anda pikir seorang presiden itu pakai ijazah palsu? Kira-kira masuk akal enggak? Ya kan? Karena untuk pilihan kepala desa saja ya, itu pun dicek ijazahnya, itu dicek bener apa enggak, tamatan tahun berapa, dia lulusan apa, itu kepala desa. Ya kan? Naik lagi ke tingkatan berikutnya pilihan bupati, kepala daerah, itu juga sama, dicek. Apa ya kok Indonesia itu sampai ketipu ya, ada seorang presiden yang ijazahnya palsu, itu kira-kira masuk akal enggak? Dan tuntutannya juga aneh nih, terlalu berlebihan ya saudaraku. Menuntut kalau memang nanti terbukti Pak Jokowi itu memalsukan ijazah ya, ijazahnya itu palsu, itu Pak Jokowi dan pendukungnya yang dukung Pak Jokowi itu suruh mengembalikan hutang-hutang negara yang sekarang mencapai triliunan ya, itu seperti itu. Jadi ini juga bikin kita pusing lah. Saya sebagai rakyat Indonesia saja bikin dengar berita kayak gini pusing. Nggak saya tanggapi, nanti dikira saya cuma diam saja. Saya tanggapi, saya sendiri juga bingung karena saya sendiri bukan ahli masalah perijazahan ya. Jadi ada yang nanggapi seperti Rocky Gerung itu nanggapi ya bahwa itu bukan fitnah Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi menanggapi kalau Pak Jokowi itu difitnah ya. Terus Rocky Gerung ngomong itu bukan fitnah. Karena kalau fitnah itu cuma perseorangan. 1 lawan 1 gitu loh. Ini kan rakyat Indonesia semuanya. Jadi itu bukan fitnah. Jadi Pak Jokowi harus terang-terangan menghadapi, harus ditunjukkan langsung belak-belakan. Jadi supaya selesai. Itu kan menurut Rocky Gerung ya. Mungkin menurut saya ini kan secara politik ya. Pak Jokowi punya cara dan strategi sendiri lah. Dianggap saja kemarin-kemarin kan itu perkara kecil lah, nggak perlu dibesar-besarkan gitu loh. Itu menurut pandangan saya seperti itu. Nah, mungkin dari pandangan netizen mungkin punya pendapat lain, silakan berkomentar ya. Jadi bisa untuk memberikan masukan buat saya untuk lebih paham lagi tentang kasus masalah ijazah palsu ini. Ya. Karena ini dalang utamanya pertama-tamanya yaitu Bambang Tri waktu itu ya, yang menyampaikan kalau Jokowi ijazahnya palsu. Nah, terus diperkuat lagi, dia undang di podcastnya Gus Nur Sugi itu ya, yang akhirnya Nur Sugi masuk penjara gara-gara ngundang Bambang Tri, terus ngomongin masalah kasus ijazah palsu, maka dijerat dia dengan hukum pasalnya itu pasal pencemaran nama baik. Sampai sekarang masih di penjara itu kayaknya si Nur Sugi ya. Dan ini muncul lagi, kasus ini lagi diperkuat lagi setelah Pak Jokowi lengser dari presiden gitu loh. Apa mungkin kemarin mereka berpikir Pak Jokowi itu masih presiden, mereka nggak mungkin menang. Sekarang kan dia sudah nggak presiden lagi. Nah, mereka akhirnya buka kasus ini kembali supaya dari pihak yang berwajib, dari pengadilan itu bisa memberikan suatu keadilan yang seadil-adilnya. Jadi dari si advokat Surakarta, advokat Solo ini, beliau Muhammad Taufik ini bukan masalah menang dan kalah ya. Jadi menurut dia benar dan salah
Jadi saya setuju sekali dengan Pak Jokowi. Balas langsung Pak Jokowi. Balas digugat aja Pak Jokowi. Jangan cuma istilahnya Bapak diam saja, dianggap itu perkara kecil. Bapak anggap istilahnya cuma nganggap santai-santai aja. Kalau menurut saya Pak Jokowi harus tegas. Hadapi saja. Kalau memang Pak Jokowi memang tidak salah, ya hadapi saja Pak Jokowi. Kalau perlu tuntut balik. Karena tuntutan mereka juga berat Pak Jokowi. Ya, tuntutan mereka ya itu kalau Pak Jokowi terbukti ijazahnya palsu, maka Pak Jokowi dan pengikut-pengikutnya dan pendukung-pendukungnya selama 2 periode jadi presiden itu suruh mengembalikan hutang-hutang negara. Itu kan keterlaluan sekali Pak Jokowi. Keterlaluan sekali menurut saya. Jadi hadapi kalau memang itu Pak Jokowi benar ya. Tuntut kembali mereka. Tuntutan seberat mungkin sama. Karena ini mencemarkan nama baik Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Gitu loh Pak. Saya yakin Pak Prabowo juga akan paham dan ngerti ya. Bukan berarti Pak Prabowo diam sekarang nggak ngerti, enggak. Tetap Pak Prabowo itu tetap istilahnya memikir Pak Jokowi lah. Karena Pak Jokowi kemarin juga dianggap timnya Pak Prabowo yang bisa mensukseskan Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu Pak Jokowi. Ya. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya orang-orang yang memang kecewa dan benci dengan Pak Jokowi, makanya buat ulah seperti ini gitu loh. Ya, apalagi yang namanya Amin Rais ya. Pak Amin Rais itu sudah istilahnya dia tuh pikirannya bagaimana sih saya harus menjatuhkan seorang Jokowi. Sebenarnya Pak Amin, panjenengan tuh udah tua lah, nggak usah mikirin masalah itu lagi lah ya. Karena apa? Anda tuh berpikir bagaimana masa depan Anda ya, karena di usia yang sudah cukup umur, berdoa, zikir ya. Itu aja sebenarnya. Karena usia-usia tua tuh tidak perlu berpikir lagi tentang politik, tidak usah berpikir lagi tentang hal-hal yang lain. Jangan dengan alasan membela kebenaran. Yang tahu benar dan salah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua. Jadi manusia itu tidak berhak untuk menentukan kebenaran dan kesalahan. Walaupun manusia itu merasa benar dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam sikapnya. Itu kan menurut dirinya sendiri. Gitu loh Pak. Ya. Jadi menurut saya sebaiknya Pak Amin nggak usah ikut-ikutan perkara ini. Nantilah semakin Pak Amin ikut-ikutan, Pak Amin semakin dicaci maki sama netizen. Dah percaya saja sama saya Pak Amin. Ya, saya bukan siapa-siapa, tapi saya peduli dengan Anda. Karena saya hormat Anda itu istilahnya disepuhkan di organisasi Muhammadiyah. Jadi saya menghormati kemuhammadian panjenengan. Itu loh Pak Amin. Dan saya berharap ini polemik masalah ijazah palsu ini segera reda lah. Jadi ini undangan untuk sidang besok Kamis ya kalau nggak salah, tanggal 24 April ini ya. Ini undangan sidang dari Kepala Sekolah SMA 6 Surakarta atau 6 Solo itu juga siap untuk hadir dan menyatakan kalau memang Pak Jokowi itu pernah sekolah di sana. Saya yakin lah nanti Pak Jokowi akan bisa istilahnya memenangkan kebenarannya. Jadi kepalsuan dan tidak palsunya ijazah itu bisa dibuktikan nanti. Bahkan ya kalau kita tahu tentang masalah ijazah, banyak sekali orang-orang sekarang yang tidak kuliah tapi bisa punya ijazah. Saya bilang teman-teman saya itu banyak ya yang kayak gitu. Ya, tidak kuliah tapi bisa tahu-tahu punya ijazah ya. Kita punya duit 700 juta, kita bayar, kita bisa ikut wisuda kok, nggak perlu kuliah kok. Gitu. Kan sangat mudah sekali teman-teman. Yang penting menurut saya ya kemampuan kita, ya skill, ya ijazah nomor 2 skill. Kalau kita punya kemampuan kayak Pak Jokowi tanggap orang hebat lah, ya orang hebat lah. Orang seperti itu bisa memimpin menurut saya presiden terbaik kok dibanding presiden yang ada sebelumnya kok. Jadi kalau menurut saya udah selesai lah sebenarnya perkara masalah ijazah palsu dan tidak, karena memang bukan suatu rahasia umum lagi ya kalau ijazah istilahnya itu bukan palsu loh menurut saya, aspal asli tapi palsu gitu loh. Banyak yang seperti itu, tapi punya Pak Jokowi saya yakin asli lah, karena saya yakin seorang presiden itu ya pasti melalui tahap waktu pendaftaran menjadi bakal calon dan sebagai calon presiden itu pasti melalui tahap-tahap istilahnya tahap seleksi ya.
dari mulai ijazah, kemudian dari masalah biografi dan sebagainya. Itu masih melalui proses seperti itu. Itu saja ya sahabatku yang saya hormati, saya sayang semuanya. Yang bisa saya sampaikan semoga bisa menjadikan perhatian buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Klinting, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif.